Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya ruang sampel, yaitu dengan kompetensi dasar menentukan peluang kejadian dan untuk KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Sebenarnya di KD ini kita fokus ngebahas peluang, di mana rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel. Jadi di sini sebelum kita ke peluang, kita harus tahu dulu yang namanya ruang sampel. Di sini kita kenalan dulu ya yang namanya ruang sampel. Ruang sampel, kalau dari definisi itu, ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi ketika ada soal peluang, kita harus lihat dulu medianya itu apa, percobaannya itu apa, alat dan bahan yang digunakan itu apa. Contohnya misalnya, kalau ditanya ruang sampel pada pelemparan satu buah dadu. Satu buah dadu. Tahu ya, dadu tuh kayak seperti ini nih. Sekarang kalau kita lemparkan satu buah dadu nih, kita lemparkan, itu kan banyak kemungkinan yang akan muncul. Bisa aja ketika kita lempar dadu tersebut, keluar mata dadu satu. Bisa juga kalau kita lempar, keluar mata dadu dua. Ada lagi kemungkinan lain? Ada. Kalau kita lempar bisa aja muncul mata dadu 3, bisa aja muncul mata dadu 4, 5, atau mata dadu 6. Ini yang tadi ini kemungkinan-kemungkinan yang muncul ini yang namanya ruang sampel. Yaitu kalau kita tuliskan gini nih. Ruang sampel simbolnya itu S. Berarti S-nya itu kurung kurawal bisa kita tuliskan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya mata dadu 1, mata dadu 2. Yang mungkin muncul mata dadu 3, mata dadu 4, 5, dan 6. Ini ruang sampelnya ini. Jumlahnya yang namanya jumlah ruang sampel, jumlah itu ada N-nya, berarti NS. Jumlah ruang sampel dari satu buah dadu, jumlahnya itu ada 6. Ini kalau kita pakai medianya satu buah dadu. Lalu kalau kita pakai medianya satu buah koin. Misalnya nih, kita melempar, tahu kan koin ya, misalnya koin 500 rupiah. Ketika kita lempar, bisa aja yang munculnya itu mata koin yang ini. Ini berarti mata koin kita sebut aja ini angka. Kenapa angka? Karena kan ada angka 500. Bisa aja yang kita lempar yang munculnya yang ini. Yaitu gambar Garuda atau kita tulis gambar. Ini kan kemungkinannya berarti banyaknya ruang sampel dari satu buah koin itu cuma ada 2. Ya kalau nggak angka, ya gambar. Atau kita tulisnya gini nih, ruang sampelnya kurung kurawal, nggak mungkin kan kita gambar, jadi kita pakai inisial aja. Kalau nggak angka, ya gambar. Ini ada jumlahnya ada 2. Sekarang kalau misalnya kita pakai medianya itu 2 buah dadu nih. 2 buah dadu nih kalau kita lempar. Bisa aja ketika kita lempar yang munculnya itu seperti ini. Yang mata dadu 4 dengan mata dadu 2. 4 dengan 2 nih bisa aja. Tapi selain 4 dengan 2 kan banyak alternatif lain. Ini yang harus kita cari. Berapakah banyaknya ruang sampel dari 2 buah dadu? Ini kan 2 buah dadu. Kalau satu dadunya kan 6. Kalau 2 berarti tambah lagi. 6 dikali 6 berarti banyaknya ruang sampel itu sebenarnya ada 36. 36 itu apa aja? Kayak gini nih. Dadu 1 bisa aja ketika kita lempar munculnya mata dadu 1 dengan 1. Bisa juga mata dadu 1 dengan 2. Mata dadu 1 dengan 3. Ini kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Ini banyaknya ruang sampelnya itu ada 36. Lalu kalau pakai medianya 2 buah koin. Koin ketika kita lemparkan, banyaknya ruang sampel kalau tanpa kita tahu, jumlahnya bisa kita hitung aja. Kalau satu koin, ini kan 2, satu koin kan 2. Tambah lagi, satu koin lagi 2. 2 dikali 2, 4. Berarti ruang sampelnya itu ada 4. Ya, 4 apa aja? Kayak gini nih. Berarti kalau kita tuliskan sampelnya, bisa aja yang muncul sisi angka dengan sisi angka.
bisa sisi angka dengan gambar, bisa gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Berarti banyaknya ruang sampel itu ada 4. Lalu kalau kita pakai medianya itu 3 koin, kalau 1 koin kan 2. Kalau 2 koin tinggal dikali 2 lagi, kalau 3 koin dikali lagi 2, berarti sama dengan 8. Ada 8 kemungkinan. Kita bisa mencarinya 8 kemungkinan pakai diagram pohon gini. Pertama, uang pertama kan sisinya angka gambar. Uang kedua, ini dijabarin lagi angka gambar. Uang ketiganya, ini angka gambar. Kalau ada koinnya ada 4, berarti nanti dijabarkan lagi kan nih 3 sampai sini saja ada. Berarti ada 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ini kemungkinannya itu sampelnya. Bisa aja yang keluar angka, angka, angka. Berarti tiga-tiganya sisi angka. Bisa aja angka, angka, gambar. Lalu angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Tinggal mindahin aja ini gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar. Lalu gambar, gambar, angka. Terakhir gambar, gambar, gambar. Totalnya kalau banyaknya berarti ada N ya, banyaknya ruang sampel nih ada 8. Lalu kalau kita pakai media 1 koin, 1 dadu. Kalau koin, ruang sampelnya kan 2. Kalau dadu 6, berarti tinggal 2 dikali 6, ini 12. 12 itu apa aja? Kayak gini nih kemungkinan yang muncul, bisa sisi angka dengan mata dadu 1, bisa sisi angka dengan mata dadu 2, bisa sisi angka dengan mata dadu 3, dan seterusnya. Ini banyaknya ruang sampel itu ada 12. Apa aja ruang sampelnya? Yang ini nih. Lalu bagaimana kalau medianya itu adalah seperangkat kartu bridge atau kartu remi lah. Itu ada, kita harus tahu dulu kartu remi itu seperangkat ada berapa buah. Ini kira-kira kalau kita jabarkan ini ada segini nih. Ada 4 jenis. Pertama yang kiting, pohon, love, sama tempe. Yang kiting hitam, pohon hitam, love sama tempe merah. Jadi kalau yang hitamnya itu nih semuanya, kalau yang merah semuanya. Setiap tipe ini ada asnya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, sama king. Ini satu seriesnya, satu jenis ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 13. 13 yang pohon, maaf kiting, 13 pohon, 13 yang love, 13 yang tempe. Berarti totalnya itu ada 52. Berarti ini ruang sampel dari seperangkat kartu bridge itu ada 52. Oke, ini perkenalan dari ruang sampel dulu ya. Sekian untuk bahasan kita tentang ruang sampel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.